Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dina Mariana Sari, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia, Prodi Psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis interaksi, etika, dan dampak sosial AI terhadap kehidupan manusia. Di sini kita akan membahas pengertian AI terlebih dahulu. Nah, AI itu merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia saat ini. AI sudah digunakan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan media sosial, hingga komunikasi sehari-hari. Jadi, teman-teman di sini setiap harinya terlibat dengan AI, menggunakan HP, WhatsApp, itu juga menggunakan AI. Oke. AI adalah teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia. AI juga dapat digunakan seperti dalam pendidikan, kesehatan, media sosial yang teman-teman selama ini kerjakan melalui HP atau Shopee, Plus Market itu menggunakan AI, dan juga komunikasi serta pekerjaan sehari-hari. Apa sih hubungan manusia dengan AI? Hubungan manusia dengan AI adalah untuk membantu pekerjaan manusia. Membantu ya di sini teman-teman. Jadi bukan menggantikan, tapi membantu pekerjaan manusia. Dua, menjadi alat komunikasi. Menjadi alat komunikasi yaitu dengan jarak jauh, atau teman-teman bisa untuk belajar bertanya dengan AI, atau bisa gunakan seperti ChatGPT atau Google. Itu adalah menjadi alat bantu komunikasi menggunakan AI. Memberi dukungan emosional, lalu membantu mengambil keputusan. Jadi teman-teman sebelum menyampaikan pendapat atau apa, teman-teman bisa diskusikan atau meminta bantuan melalui AI atau ChatGPT seperti itu, atau Gemini yang saat ini sedang tren-trennya. AI juga bisa sebagai teman virtual. Kenapa nih AI bisa menjadi teman virtual? Karena AI ini selalu berdampingan dengan manusia. Dengan pekerjaan, kita sehari-hari pegang handphone, pegang gadget, pegang laptop, itu jadi kita ketergantungan dengan AI. Nah, berdasarkan penelitian AI sebagai teman virtual, bahwa ditemukannya 72% respon yang merasa nyaman menggunakan AI. Jadi teman-teman ini merasa nyaman dan aman ketika teman-teman sudah bertanya melalui AI gitu. Lalu 57% menggunakan AI setiap hari, dari mulai WhatsApp, mulai Messenger, Instagram, TikTok gitu, atau marketplace yang lainnya, Shopee, Tokopedia. AI juga dianggap dapat membantu mengurangi kesepian dan memberikan dukungan emosional terhadap penggunanya. Jadi ketika penggunanya lagi kesepian, lagi stres, dukungan emosional, nah AI juga membantu untuk teman-teman atau penggunanya menggunakan AI dengan scrolling atau mendengarkan musik-musik, lagu, dan lainnya. Nah, tentu jelas di sini ada dampak positif dan negatifnya terhadap AI. Oke, kita akan membahas dampak positif AI. AI memiliki dampak positif, mempermudah pekerjaan, meningkatkan produktivitas, membantu pendidikan, dan membantu kesehatan, serta membantu komunikasi. AI memberikan banyak banget manfaat dalam kehidupan manusia, dalam pendidikan. Contohnya seperti membantu pembelajaran dalam kesehatan, AI membantu diagnosis penyakit, AI juga membantu manusia bekerja lebih cepat dan efisien. Jadi sekarang itu ketika mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan itu tidak lama dan lebih ringkas dan lebih cepat ketika kita menggunakan AI. Jadi dibantu sama AI.
Nah, justru tadi ketika ada dampak positif juga AI memiliki dampak negatif yang jelas. Yang pertama nih, karena teman-teman sering menggunakan AI, jadi di sini ketergantungan teknologi. Jadi teman-teman tuh tidak bisa tanpa teknologi AI. Jadi teman-teman itu selalu bergantung kemanapun teman-teman harus membuka AI sampai bisa-bisa teman-teman tidak percaya dengan jawaban teman-teman sendiri. Yang kedua, privasi data. Jadi data kita juga terdeteksi atau sudah masuk terhadap AI. AI mengetahui data kita mulai dari nama, usia, nomor handphone, dan email biasanya. Terus AI juga dapat mengurangi interaksi sosial. Karena kita sering menggunakan AI untuk komunikasi, jadi kita mengurangi interaksi sosial. Oke. Yang keempat, ancaman kehilangan pekerjaan. Nah, kalau teman-teman ketergantungan ketika bekerja main HP, main AI, itu juga membuat ancaman kehilangan pekerjaan. Dan yang kelima, ketergantungan emosional. Teman-teman tidak bisa mengeluarkan emosionalnya teman-teman sendiri seperti itu. Oke, meskipun bermanfaat, AI juga memiliki dampak negatif yang tadi sudah saya sebutkan. Penggunaan AI yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan. Tadi yang pertama, ketergantungan teknologi, mengurangi interaksi sosial, serta menimbulkan masalah privasi. Nah, data-data privasi teman-teman bisa juga tersebar karena teman-teman sering masukin data teman-teman ke AI. Seperti itu. Lalu perspektif Islam tentang AI itu bagaimana, teman-teman? Apakah Islam memperbolehkan kita menggunakan AI? Oke, AI itu boleh digunakan jika bermanfaat ya teman-teman ya. Tidak ada maslahat ataupun tidak ada mengganggu kegiatan agama seperti itu. Jadi AI boleh digunakan jika bermanfaat. Yang kedua, harus menjaga keadilan, tanggung jawab, privasi, serta kemaslahatan manusia. Jadi harus adil nih, terus tanggung jawab. Jadi teman-teman kalau memasukkan data-data orang lain atau gimana, itu harus punya tanggung jawab dan privasi ya teman-teman ya. Terus lalu tantangan hubungan manusia dengan AI bagaimana? Manusia mulai bergantung pada AI. Nah, sebab itu AI dapat menggantikan pekerjaan manusia. Jadi sekarang banyak sekali pengangguran-pengangguran karena digantikan oleh AI. Lalu hubungan sosial bisa berkurang. Perlunya aturan dan etika AI. Jadi teman-teman walaupun pakai AI juga harus punya etika, terutama dalam mengerjakan tugas. Itu juga harus punya etika, tidak copy langsung dari AI-nya. Jadi perlu teman-teman teliti terlebih dahulu. Nah, AI juga sudah menjadi bagian kehidupan manusia, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Manusia harus menggunakan AI secara bijak ya teman-teman ya. Etika dan pengawasan sangat penting ketika kita menggunakan AI. Seperti itu. Oke. Cukup sekian penjelasan tentang analisis interaksi, etika, dan dampak sosial AI terhadap manusia, mulai dari perspektifnya sampai dengan dampak positif dan negatifnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.